Regu pemadaman dari BPBD Samarinda Sabtu siang masih dikerahkan untuk memadamkan kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Bukit Pinang. Ini dilakukan karena kebakaran tersebut belum sepenuhnya bisa dipadamkan meski sudah sepekan berupaya. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda Suarso menegaskan jumlah titik api sudah berkurang. Kepulan asap yang masih terlihat berada di sektor 5A dan 5B. Agar kebakaran bisa dipadamkan, mereka menerapkan metode pengupasan dan penimbunan. Tujuan pengupasan untuk memudahkan penyiraman. Sedangkan tujuan penimbunan agar kobaran yang sudah padam tidak lagi membara. Saya ingatkan yang di depan itu ada yang tidak pakai masker ya, Pak. Anggota tidak pakai masker ya? Iya, Pak. Anggota. Posisi sektor 5A 5B sesuai dengan pemetaan yang kita lakukan. Saat ini jumlah titik api sudah berkurang, tinggal di 2 sektor itu pun hanya terlihat 2 titik api. Hanya saja memang di beberapa titik luasan itu yang kurang lebih 1.500 meter luasan di bawah ini ya. Ini masih ada asap dan kita terus berupaya dengan memaksimalkan 3 eskavator untuk melakukan penutupan di asap-asap yang ada, dibarengi dengan penyemprotan itu air supaya terjadi pembasahan sampai lapisan bawah. Oke, untuk jumlah personil yang terlibat hari ini masih seperti kemarin atau bagaimana Pak? Ada tambahan atau bagaimana? Apanya Mas? Untuk jumlah personil apakah ada tambahan? Jumlah personil karena kita berbagi di sektor ini kan perlu penjagaan ya. Titik-titik yang lama, sektor 1, 2, 3, 4 itu memang saat ini memang tidak ada asap. Tapi sekali lagi karena cuaca masih ekstrim perlu dilakukan penjagaan. Jadi selalu standby. Jumlah personil masih sama dengan yang kemarin. Kebakaran tempat pembuangan akhir sampah yang berlangsung beberapa hari ini menyebabkan pemerintah kota menetapkan status tanggap darurat bencana. Masyarakat yang terdampak diminta bersabar karena upaya maksimal masih terus dilakukan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Puluhan tentara hingga Sabtu siang masih dikerahkan untuk membantu memadamkan kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Bukit Pinang Samarinda. Puluhan tentara yang berasal dari Kodim 0901 Samarinda dan Batalion 611 ini sudah membantu pemadaman hampir sepekan. Komandan Kodim 0901 Samarinda, Kolonel Korp Zeni Eko Supri Setiawan menyatakan, kebakaran TPA Bukit Pinang pada awalnya meluas di 6 sektor. Saat ini mereka berhasil mempersempitnya dan menyisakan 2 sektor, yakni 5A dan 5B. Ia memastikan luasan areal yang masih terbakar itu kurang dari 1 hektar. Masih dilaksanakan upaya pemadaman. Dari 6 sektor yang ada tersisa sektor 5A dan 5B. Di posisi saya berdiri ada 5A dan posisi kanan saya di tebing itu adalah di 5B. Masih berupaya, ada 2 cara penanganan. Yang pertama adalah penimbunan di daerah titik terbakar menggunakan tanah yang di sekitar, menggunakan 3 alat berat ekskavator. Kemudian cara penanganan kedua adalah dengan penyiraman ke titik-titik api yang masih mengeluarkan asap. Adapun sekarang api tidak ada, tinggal asap-asap yang tebal masih ada di belakang saya. Dari luasan 1 hektar, lebih kurang di sini, tersisa lebih kurang 3/4 hektar yang masih mengeluarkan asap. Selebihnya alhamdulillah yang di sekarang sini awalnya mengeluarkan asap terbakar, berkat perjuangan teman-teman semuanya bersinergi bisa terasi pemadaman. Termasuk kita lihat, mungkin kamera bisa arah ke sana, itu adalah 5B. Di atas awalnya hitam-hitam itu mengeluarkan asap berapi, sekarang sudah alhamdulillah sudah padam. Meski kobaran sudah berhasil dipersempit, namun mereka masih mengharapkan bantuan dari perusahaan pemilik alat berat.
Itu dilakukan agar proses pemadaman bisa dikerjakan dengan lebih cepat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Keluh kesah soal lahan di RT 37 Kelurahan Manggar, Balikpapan disampaikan warga saat digelar Jumat Curhat oleh Polda Kaltim. Mereka menceritakan kondisinya karena berbagai upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Tujuan mereka adalah ingin mendapatkan hak kepemilikan lahan yang mereka tempati saat ini. Ya, dengan kehadiran dari Polda memang kami sangat senang sekali, berarti ada perhatian dari kepolisian. Karena itu ya apa yang kami sudah ungkapkan mengenai situasi keadaan daripada RT 37 ini yang berkaitan dengan masalah urusan tanah. Ya kalau bisalah mungkin kalau bisa difasilitasi kemana kami bisa mengadu atau dengan cara apa kami bisa mengurus kepemilikan kami di RT 37 ini. Alhamdulillah pagi ini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan. Menanggapi keluhan warga, Wakil Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Kaltim, AKBP Roy Satya Putra berjanji akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan. Adik Satker Polda Kalimantan Timur ada dari Pamopik juga ada. Ada tadi pertanyaan dari beberapa masyarakat terkait permasalahan tanah. Akan kami tampung untuk pertanyaan dari masyarakat karena harus koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi, BPN, dan juga dari para pihak yang bersengketa. Mungkin kami langsung saja, Pak. Ada 3 hal yang... Sementara Koordinator Sub Sengketa Konflik Badan Pertanahan Provinsi Kaltim, Muhammad Haidi tidak memberikan gambaran rinci. Ia hanya berjanji akan memeriksa ulang dan mengkaji berkas yang diajukan oleh warga. Kita mulai dulu sampai menunggu Bapak. Kemudian berikutnya untuk mengadakan mungkin karena... Ya seperti yang disampaikan Pak Wakil tadi, ya kita tetap koordinasikan dulu untuk nanti mengambil keputusan. Jadi untuk sementara kita masih tahap koordinasi ya. Oke, mungkin itu dulu. Tapi ada kemungkinan mungkin ada penindihan sertifikat atau hal seperti itu Pak? Nah, itulah nanti akan kita adakan penelitian lah. Belum bisa kita sampaikan dulu sekarang. Jadi kita perlu koordinasi dan pihak terkaitnya. Wilayah perairan, jika ada berhubungan nanti kami berupaya. Warga berharap kepastian status lahan yang mereka huni saat ini bisa didapat dengan segera. Itu dimaksudkan agar mereka tidak lagi diliputi resah. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Korban kebakaran di Jalan Mangga 3 Tanjung Redep bernafas lega setelah berkas kependudukannya kembali didapat. Ini terjadi saat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau memulihkan berkas mereka usai musibah kebakaran beberapa hari sebelumnya. Bupati Berau, Sri Juniarsih menyatakan, langkah cepat yang dilakukan ini merupakan hal biasa, karena itu bagian dari target layanan kepada masyarakat. Untuk kali ini, yang mendapatkan kembali berkasnya pasca kebakaran sebanyak 2 keluarga. Memang bagian dari program kami juga, tidak ada masyarakat yang membutuhkan layanan cepat seperti misalnya kebakaran, berkas-berkas mereka yang mungkin hilang tidak bisa diselamatkan, selama itu masih ada datanya di Distrik Capil, itu akan direalisasikan seperti KTP, kartu keluarga,
akte kelahiran seperti itu. Yang terdampak dalam musibah kebakaran ini ada dua kakak, tapi dalam satu rumah. Memang ada 3 bangunan, cuma bangunan ini berupa warung yang duanya, satu rumah induk. Jadi ada 2 kakak yang terdampak, dan bangunan yang terdampak yang sempat terdampak memang ada satu rumah, cuma sudah diperbaiki. 2 unit padam. Kebakaran di Mangga 3 ini terjadi Kamis 28 September 2023 dini hari. Musibah ini tidak menelan korban jiwa, sedangkan kerugian materi diperkirakan mencapai seratusan juta rupiah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.